datang, sedangkan yang ini yang present state-nya ini. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini ada seperti ini, apa yang disebut dengan storage element itu nanti adalah seperti ini, flip-flop. Kemarin sudah kita bahas, nanti saya akan lagi flip-flop ya, jadi ini kan konvensional, ada input, ada output, lalu di sini ada, karena flip-flop ada ini, jadi penyimpan itu harus ada ininya, ada clock-nya di sini. Ini keadaan sekarang, yang berikutnya lagi ini adalah keadaan akan datang. Keadaan datang itu akan menjadi keadaan sekarang setelah terjadi clock gitu ya, begitu clock langsung dipindah ke sini ya. Jadi sekarang di sini, lalu kalau di clock oleh plus dia menjadi keadaan yang gitu. Nah, clock pulse-nya itu kayak apa? Kayak gini. clock gitu ya. Jadi setiap clock ini berubah dari sini menuju ke sana dan seterusnya ya. Nah, itu adalah gitu. Lah, mari kita lihat dari mana asalnya flip-flop itu. Ini ada kita SR latch. Kenapa SR itu disebut set dan reset? Ini set, ini reset. Ya, modelnya begini. Nah, yang kita bahas yang lalu, yang kalau ini disebutkan keadaan rangkaian kombinasional, tidak ada yang begini dari input, dari output keluar ke input, tidak ada. Semuanya dari input terus ke sana, semua kan yang lalu-lalu, yang kombinasional. Tapi yang untuk ini nanti itu ada yang dari outputnya ini masuk ke inputnya gitu ya, seperti ini. Nah, kita tahu semua NOR ini apa itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, mari kita lihat. Di ini ada reset, set dan reset inputnya, outputnya ada key dan key accent atau key bar ya. Ini jadi kalau ini 1 ini 0, kalau ini 0 ini 1 kebalikannya ya, komplemennya. Nah, misalkan pada suatu saat saya tidak tahu berapa key-nya, berapa key accent-nya ya, tapi kita tahu bahwa S-nya sama dengan 1, R-nya 0. Ya. Kalau S-nya 1 di sini, berapapun yang ada di sini berapa jadinya? Ya, jadi ini 1, misalkan ini 0 ya, misalkan ini setnya 1 kan ya, tapi R-nya dikasih 0. Kalau S-nya 1, berapapun di sini, kalau misalnya 1 NOR 0, berarti 1 or 0 itu 1, tapi karena N jadi ini jadi 0. Kalau 1 NOR 1 sama saja kan ya. Ini jadi 0 juga. Jadi kalau S-nya 1, maka kibarnya ini, ki aksennya 0. Kalau ini 0 dan R-nya juga 0, 0 ininya 1. Oleh karena itu, kalau S-nya 1, R-nya 0, maka ki-nya 1, kibarnya 0. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ki-nya 1, kibarnya 0, ini 1, ini 0. Kalau saya rubah sekarang S-nya jadi 0, ini jadi 0. Ini 0, tapi ki-nya kan 1 di sini. Nah, karena ini 1, ini 0, NOR-nya tetap ini jadi 0. Ini 0, R-nya juga kibar. Ini 0 ya, tapi R-nya 0, yang memang ini R-nya 0, maka 0, 0 ini jadi 1. Jadi tidak berubah. Maksudnya begini, kalau pertama saya set S sama dengan 1, R sama 0, maka ini di set. Seturnya yang ininya 1, ini yang 0. Setelah itu kalau saya rubah S-nya jadi 0, asalnya 1, R sama 0, tidak berubah dia. Kalau kombinasional biasa berubah, ini tidak bisa berubah. Jadi kira satu ini, maka ya pun S-nya dirubah dari 1 ke 0, dia tidak berubah. Oleh karena itu, untuk S sama dengan 1, itu disebut dengan keadaan yang set. Sebaliknya juga kalau saya buat apapun yang di sini, kalau saya punya S sama dengan 0, R sama dengan 1, misalnya kita tahu di sini tadi Q-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan 0. Jadi ini 1, ini 0. Sekarang kita set S-nya 0, R-nya 1. Ini R-nya 0, R-nya S-nya 0, R-nya 1. Karena ini 1, berapapun yang ada di sini, itu nanti ini jadi 0. Jadi yang tadinya 1, sekarang jadi 0. Ya. Ini 0, ini sekian 0, 0, NOR 0, ini jadinya 1. Oleh karena itu, ini ketemunya seperti ini. Nah, setelah itu kalau R-nya kita rubah lagi dari 1 menjadi 0, tidak berubah. Jadi tetap seperti ini. Ya. Yang disebut dengan SR latch. Yang tidak boleh adalah 1-1. Kenapa? Kalau ini 1 kan ini 0. Ini juga 0, tidak boleh 0 ini seperti ini kan ya. Oleh karena itu tidak boleh, ini tidak boleh digunakan untuk SR latch. Nah, dari sini ketemu begini, lalu kita buat kalau ada clock-nya misalkan itu. Clock-nya itu ini. Ya, ini adalah clock. Ini ada begini, ini sama saja kalau ini NOR dengan NAND kan hampir sama, modelnya sama gitu ya.
Cuman kalau biasanya kebalikan, kalau ini R-nya di sini, S-nya di situ. Pakai NOR, kalau pakai NAND, biasanya ini dibalik begini ya. Nah, mari kita lihat. Kalau C-nya 0, clock-nya 0, berarti ini 0, ini berapapun, ini berapa ini? 1 kan ya, ini 1. Ini 0, ini 0, ini 1. Karena ini 1, ya, tergantung berapa ininya. Nah, gini. Misalnya ini 1, misalnya ya, ini 1, ini 0. Ini 1, awalnya ini 1, ini 0. Karena C-nya sama dengan C-nya sama dengan 0, maka ini 1, ini 1. Nah, ini 1, ini 1, tapi ini juga 1 kan tadi contohnya 1, 0. 1 NAND 1 berarti ini jadi 0. Tetap 0, 0 ke sini lagi, maka ini jadi 1. Jadi kalau ini misalnya 1, ini 0, dengan C sama dengan 0 dia tidak berubah. Demikian juga kalau misalnya ininya 01 dibalak-balik ya, tidak berubah. Oleh karena itu kalau C sama dengan 1, maka tidak mengubah keadaan. Nah, kalau C-nya sama dengan, kalau C-nya 0, kalau C-nya sama dengan 1, S-nya 0, R-nya 0. Ini C-nya 1, S-nya 0, R-nya 0. Karena ini 0 dan 0, maka di sini pasti 1 dan 1. Persis seperti tadi, maka tidak berubah. Ya, kalau ini 1, kalau ininya 00 tidak berubah. Kalau ini S-nya 0, C-nya 1. C-nya 1, S-nya 0, R-nya 1. Ya. C-nya 0, C-nya 1, misalkan di sini kita lihat ini S-nya 0. Karena ini 1, ini 0, maka ini 1. Ya, 1. Lalu kalau ini tadi R-nya 1 di sini, R-nya 1, ini tadi C-nya 1, 1, 1, maka ini 0. Karena ini 0, apapun yang di sini pasti 1. Oleh karena itu di sini kibarnya sama dengan 1. Lalu ini 1 dengan 1 ini jadi 0. Oleh karena itu keluarnya begini, Ki sama dengan 0. Berarti kibarnya atau ki aksanya sama dengan 1. Oleh karena itu reset state. Jadi seperti yang di sini tadi, kalau S-nya 0, R-nya 1, reset kan ya. Ini pakai clock dengan NAND sama saja. Kalau ini selama ini 1, S-nya 0, R-nya 1 berarti reset. Demikian juga kalau dibalik, kalau S-nya 1, R-nya 0, dia jadi set. Ya. 1-1 tidak boleh. Tadi kan tidak boleh kan ya. Jadi seperti itu. Ya, sekarang dari SR latch ini menjadi clock. SR jadinya seperti ini. Ya, ada clocknya. Sama. Jadi kalau ini selama 0 tidak berubah. Ini nggak benar ya saya ini. Selama ini 0 ini tidak ada, tapi kalau ini 1 maka tergantung. Kalau S-nya 1, R-nya 0 berarti set. Kalau ini 1, S-nya 0, R-nya 1 berarti reset. Nah, gambar ini nanti dijadikan satu sederhana seperti ini. Ini namanya, kalau tadi ini pakai clock, ini dijadikan satu menjadi flip-flop namanya. Ada R, ada S, ada Q, ada Q. Ini Q, tapi ini ada gini kan, berarti komplemennya ya. R, S gitu. Ya. Nah, seperti tadi, kalau S-nya 0, R-nya berarti tidak berubah. Ini tadi kan ya. Kalau R-nya 0, S-nya 0, no change, tidak berubah. Kalau masing-masing 01 berarti ini reset, ini 1, S-nya 1, 0, set ya. Karena itu di sini kalau kita lihat, kalau ini 0, QT. Ini QT plus 1 itu adalah next state. Setelah clock, apa terjadi? Nah, ini terjadi setelah clock ternyata QT berarti tidak sama dengan yang kemarin sebelumnya gitu ya. Kalau S-nya 1, R-nya 0, maka dia 1, set. Kalau 0 dan 1, maka dia reset. 1-1 tidak boleh. Nah, bagaimana anunya gitu? Kenapa kok jadi ada QT plus 1 dan QT? Ini persamaannya kita buat gejala ini aja lihat ya. Nah, ini S misalkan punya begini, ini punya S seperti ini. Ya, kemudian punya R kayak gini misalnya inputnya. Nah, ini supaya ini R dan S, tapi clock-nya ini yang berubah. Ini clock itu misalnya clock-nya seperti ini clock-nya ya. Clock gitu. Nah, kebetulan di sini ini waktu ini tidak ada komplemennya, berarti aktifnya waktu naik. Nah, di sini pertama kita punya S kayak gini, R kayak begitu, clocknya ini, lalu outputnya semula dianggap 0 di sini, diasumsikan 0. Nah, setelah clock terjadi apa nih? Kita lihat, oh ini S-nya 0, R-nya 0, setelah clock berapa outputnya, berapa berikutnya lagi, next-nya ya, ini next-nya.
Karena ini 00 maka tidak berubah, oleh karena itu tadinya 0 ya dia tetap 0. Lalu berikutnya lagi pada clock berikutnya, S-nya 1, R-nya 0. S-nya 1, R-nya 0, berarti G-nya menjadi 1, oleh karena itu menjadi 1. Kapan selesainya? Sampai dengan clock berikutnya lagi di sini, clock berikutnya lagi di sini. Ini ternyata S-nya 0, R-nya 1. S-nya 0, R-nya 1, berarti reset ke sana, bawah. Dari sini 1, 0, ya sudah naik lagi. Ya gitu ya, karena ini 1, 0 kan berarti ini 1, 0 berarti set. Sampai clock berikutnya lagi, clock berikutnya ini ternyata 0 dan 0. 0 dan 0 tidak berubah, oleh karena itu dari 1, jadi tetap 1. Sampai di sini ini S-nya 0, R-nya 1, berarti reset. Ya sudah. Ya. Jadi flip-flop itu fungsinya kayak begini. Itu. Ya, jadi itu key-nya ini ya. Key aksennya pasti ini kebalikan dari situ ya, tapi cukup salah satu saja karena yang ini selalu komplemennya. Itu adalah yang pertama RS flip-flop. Yang berikutnya adalah D flip-flop. D flip-flop itu kayak gini. Ini apa? Kalau D-nya 0, berikutnya lagi 0. Kalau D-nya ya jadinya 1, apapun yang di sini tergantung sini. Kalau ini 0, begitu clock, ya sudah, ini jadi 0. Kalau ini 1, ya 1. Ini gampang kan ya. Jadi paling mudah lihatnya itu di D ini. Nah, contohnya seperti tadi begini. Ini D-nya kayak begini. Ini clock-nya, lalu berapa G-nya? Nah, ini lihat, ini karena 0 ya 0. Ini karena 0 ya 0. Karena ini 1, maka dia 1. Karena ini 0, dia 0. Karena ini 0, dia 0. Karena dia 1, maka 1. Ini 0, 0. Itu kan ya. Seperti itu. Ya, itu D flip-flop. Tadi sudah ada RS flip-flop, SR atau RS flip-flop, lalu di sini ada D flip-flop, ada lagi yang nomor JK flip-flop. Nah, bedanya kalau di sini tadi tidak boleh RS, tapi dengan JK ini boleh ya. Apa namanya? Kalau J-nya 0, K-nya 0, gitu sama dengan ya, sama dengan reset, sama dengan yang di RS flip-flop tadi. Kalau J-nya 0 ini jadi set, seolah-olah ini kayak S, ini kayak R ya, gitu ya. Kalau 00 sama sebelum tidak berubah, tapi kalau J-nya 1, K-nya 0, dia 1. Jadi ini kayak set, lalu ini resetnya gitu ya, S dan R maka 1. Sebaliknya kalau dia 0 dan K-nya 1, maka dia reset. Nah, di dalam RS flip-flop tidak boleh 1-1, tapi JK flip-flop 1-1 boleh. Jadinya kebalikan, komplement dari sebelumnya. Ya, ini komplement. Nah, contohnya itu, kita lihat sini. J-nya kayak gini bentuknya. K-nya kayak begini. Nah, semula Q-nya 0. Diasumsikan 0. Terjadi clock ini kemana? Nah, ini J-nya 0, K-nya 0. J-nya 0, K-nya 0, berarti tidak berubah. Asalnya 0, ya sudah tetap 0 lagi. Nah, di clock berikutnya ternyata 1-1. 1-1 terbalik kan ya. Komplement, oleh karena itu tadinya 0, dia jadi 1. Sampai di sini clock lagi, 00 tidak berubah. Jadi dia tetap berubah. Oh, di sini 1-1 berarti kebalikan lagi kan ya, balik itu. Yang di sini ini J-nya 0, K-nya 1. J-nya 0, K-nya 1, jadi tetap 0, di sini 0. Di clock lagi ini 00 tidak berubah 0. Dia jika ini adalah kita. Ya. Nah, sekarang satu lagi ada T. Tadi ada SR flip-flop ada, D flip-flop ada, JK flip-flop ada. Nah, sekarang T flip-flop. Ya. T flip-flop. Ini kalau T-nya 0 dia tetap. Tapi kalau T-nya 1 setelah clock dia kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Nah, contohnya misalkan saya punya, ini mestinya bukan S ya, T ya ini ya. Ini T harusnya ini, T. Ya. Atau tidak apa-apa kalau ini pakai S source-nya gitu ya. Jadi ini T. T-nya kayak begini. Clock-nya kayak gitu. Nah, mari kita lihat. Pada saat clock ini, berapa T-nya? Karena T-nya 0, ya. Ini jadinya tetap. Berikutnya lagi sini apa? Oh, T-nya 1. Ya. Berarti terbalik. Kebalikan. Oh, di sini T-nya 0, berarti tetap. Oh, di sini T-nya 1, berarti kebalikan. Di sini T-nya 0 tetap. Ini T-nya 0 tetap suka. Jadi kayak ya, itu. Ya. Nah, kembali. Jadi ada RS flip-flop. Ini kamu harus tahu ini, jangan lupa ininya gitu ya, karakteristiknya ini.
Kemudian yang D flip flop gampang melihatnya, JK kayak begini, kayak RS, tapi kita tambah satu-satu jadi kebalikannya. Dan yang T gampang juga, kalau 0 tetap, kalau 1 kebalikannya. Nah, jadi itu harus kamu harus hafal ini kalau. Oke. Nah, contoh soal yang kemarin kayak gini. Ini rangkaiannya kayak begitu, ada 2 flip-flop A dan flip-flop B. Itu menggunakan D flip-flop. Supaya kita tahu bagaimana karakteristiknya itu, kita lihat D-nya inputnya berapa. Ini kan ya, supaya ini kita punya D misalkan ini. D-nya berapa sih supaya nanti setelah clock keluarnya apa. Oleh karena itu di sini kita harus tahu berapa D-nya ya. Di sini kita lihat ya. Ada 2 jadi DA dan DB. DA-nya apa? Itu DA itu adalah OR dari ini N ini gitu ya. Jadi ini OR dari ini yang satu ini adalah A dan ini X ini adalah AX yang ini. Kemudian yang di sini adalah dari yang satu sini tadi mana ini? Ini dari B NX ya diorkan. Jadi ini AX OR BX. BX ya. Ini AX OR BX. Kemudian DB-nya kayak apa? DB-nya N dari X dan A aksen. Jadi ini adalah DB-nya adalah A bar atau aksen X. Outputnya apa? Outputnya adalah N dari X aksen dengan OR ini. Oleh karena itu ini adalah ini sendiri kalau kita lihat ini itu adalah dari ini dari situ A, yang satunya di sini dari B, jadi A OR B N X aksen atau X bar ya di sini. Nah, setelah kita tahu di sini, kita akan buat tabel kebenarannya. Ini tabel kebenaran karena ada dua flip flop. Kembali di sini ada flip flop yang ini kalau saya sekarang begini dapat input mau kemana di situ seperti ini gitu ya. Ya, jadi kita lihat di sini, kita lihat ini tadi kita ambil dari situ. Semula kalau A dan B-nya 00 ya, jadi dari sama-sama nolnya, lalu berapa, kalau inputnya X sama dengan 0, kemana dia gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam kondisi ini untuk melihat DA-nya ini ya, jadi setelah ini nanti kemana itunya, itu demikian juga untuk yang B, kalau ini setelah clock ini berapa sih kesananya gitu ya. Oleh karena itu kita perlu ini ya. Nah, jadi kita lihat misalkan DA sama dengan ini, DB sama dengan itu, dan Y sama dengan ini. Dalam keadaan sekarang kalau 00 mendapatkan input 0, berapakah A? A dulu kita lihat, A. Kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, A, berarti DA kan ya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, berarti ini DA-nya 0. Karena DA-nya 0, setelah clock dia akan jadi tetap 0. B, gimana B? Sama juga kan ya, kalau B kita lihat di B-nya. Kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, 0, 0, 0, ya sudah ini semuanya 0 kan. Oleh karena itu dia akan jadi 0. Outputnya berapa? Outputnya kalau ini 0, 0 ini ya sudah 0 kan ya. Ini 0 juga. Nah yang kedua misalkan untuk A dulu. Kalau ini A-nya asalnya 0, 0 mendapatkan input 1, berapa DA-nya? A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1. A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1. Berarti ini kan 0 semua kan ya, karena A 0, 0 semua 0. Berarti DA-nya 0. Karena DA-nya 0, maka berikutnya lagi the next state sesuai dengan D-nya 0. Bagaimana dengan B? B, A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1. B adalah A aksen X. Padahal A-nya 0, berarti A-nya aksennya 1. X-nya juga 1, berarti ini 1. Karena DB-nya 1, maka dia menuju 1. Ya gitu ya. Itu gitu. Kamu bisa cek lagi berikutnya lagi. Mari kita yang ini. Betul enggak ini satu-satu semua? A-nya 0, A dulu ya. A-nya 0, B-nya 1, X-nya 1. Kalau A-nya 0, B-nya 1, X-nya 1. Berapa DA-nya? A-nya 0 berarti 0. B-nya 1, X-nya 1. Berarti ini 1. Karena DA-nya 1, maka yang tadinya 0 sekarang menjadi 1. B gimana B? A-nya 0, B-nya 1, X-nya 1. A-nya 0, B-nya 1, X-nya 1. Tapi karena 0 ini kan berarti 1 kan ya, X-nya 1. Itu 1. Ya.
yang lain diteruskan sama saja seperti itu. Kamu bisa cek lagi, mungkin kemarin kamu udah baca, udah lihat ya, jadi ini dapatnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Nanti Y-nya juga sama, tinggal masukkan aja berapa harganya ini. Ya. Tadi saya bilang begini, tapi kalau dalam keadaan ini berapa Y-nya? Y-nya kan sama dengan A or B or Xn, tapi karena ini 0, 1, 1, berarti ininya 1. Karena ini 0, ya, 1, 1. 0, B-nya 1, 1 di N kan dengan X aksen, tapi ini X-nya 1 berarti 0 kan, ya, itu Y-nya 0. Ya, gitu. Nah, jadi semuanya begitu. Kemudian dari sini, dari tabel kebenaran ini, tabel keadaan ini, kita buat diagram keadaannya. Diagram keadaan kita punya A-nya AB-nya 00, 01, 10, 11. Jadi 00, 01, 11, 10. Untuk membuat seperti ini kita buat dulu 00 dulu, kita buat sini, ini state-nya 00 ya, 00. Kalau 00 mendapatkan input 0, saya menuju ke 00 dengan output 0. Oleh karena itu kalau saya dari sini 00 mendapatkan input 0, saya menuju ke 0 lagi dengan output 0. Ya gitu ya, artinya kan ya. Dari sini mendapatkan input 0, dari AB sama dengan 00 mendapatkan input 0, maka menuju ke AB-nya 00 juga sama dengan output 0. Jadi dari sini mendapatkan input 0, masuk kembali ke 00 dengan output 0. Nah yang kedua, dari 00 kalau mendapatkan input 1 menuju ke mana? Ke 01 dengan output 0. Jadi dari sini kalau dapat 1, dia menuju ke 01 dengan output 0. Ya. Next, dari 01 kalau mendapatkan 0 menuju ke 00. Dari 01 mendapatkan input 0, saya menuju ke 00 dengan output 1. Dari sini dapat input 0 menuju ke 00 dengan output 1. Ya. Dari 01 mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 dengan output 0. Jadi dari sini kalau saya mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 dengan output 0. Ya. Nah, karena ini belum ada, kita lanjutkan saja ke 11. Dari 11 kalau mendapatkan input 0, saya menuju ke 00 dengan output 1. Jadi dari sini kalau saya mendapatkan input 0 ini, saya menuju ke 00 sini dengan output 1. Ini. Kalau saya dapat 11 mendapatkan input 1, saya menuju ke 10 dengan output 0. Jadi dari sini kalau mendapatkan input 1, saya menuju ke 10 dengan input 0, dengan output 0. Ya ini. Nah, baru dari sini kita akan lihat di 10 balik sini. 10 kalau saya mendapat 0, saya menuju ke 00 dengan output 1. Dari sini mendapatkan input 0, saya menuju ke situ dengan output 1. Kalau saya punya 10 mendapatkan input 1, saya tetap menjadi di 10 juga dengan output 0. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Itu diagram begitunya, ya. Oke. Nah, mari kita lihat dulu pekerjaan rumahmu. Kamu sudah membuatkan tadi, kita refresh sekarang di sini. Tabel keadaan suatu sistem sekuensial ditunjukkan di bawah. Gambarkan diagram keadaannya dan tentukan fungsi outputnya kayak apa gitu ya. Ya sudah, kita lihat sini. Ini keadaannya seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu soalnya begitu. Lalu kita lihat sekarang. Ini karena ini tadi saya kopikan lagi ke sini. Nah, diagram keadaannya kayak apa? Anggap saja pertama kembali lagi, kita letakkan dulu 00 ini dulu ya. Kalau saya dapat dari 00, mendapatkan 0, saya menuju ke 10 dengan output 1. Jadi kalau saya dari 00, mendapatkan input 0, saya menuju ke 10. Jadi di sini. 10 dengan output 1 di sini. Kalau saya dari 00 mendapatkan input 1, saya menuju ke 01 dengan output 0. Kalau dari sini mendapatkan input 1, saya menuju ke 01, ya gitu ya, dengan output 0. Nah, sekarang dari 01 sekarang, dari sini. 01 kalau saya mendapatkan input 0, saya menuju ke 10. Dari 01, saya mendapatkan input 0 menuju ke 10. Dari sini, saya mendapatkan input 0, saya menuju ke 10 dengan output 1. Ini ya.
Dari 01 kalau saya mendapatkan input 1, saya menuju ke 01 tadi ya, 01, mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 dengan output 0. Dari sini kalau saya mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 dengan output 0. Ya, nah sekarang yang ini. Dari 10 kalau saya mendapatkan input 0, saya menuju ke 01 dengan output 1. Dari 10 mendapatkan input 0, saya menuju ke 01. Jadi dari sini mendapatkan input 0, saya menuju ke sini dengan output 1. Ya. Dari 10 kalau saya mendapatkan 1, saya menuju 11 dengan output 0. Dari sini kalau saya mendapatkan dari 10 dari mendapatkan input 1 ya. Mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 dengan output 0. Ini. Dari 11 menuju gitu, menuju 10 dengan itu. Ini ya jadi seperti ini. Inilah. Dari 11 kalau saya mendapatkan input 0, saya menuju ini kebalik ya, kebalik ya. Ini tadi mana? Ini 10 mendapatkan input 1, sorry. 10 mendapatkan input 1. Ini terbalik ini. Input 1 menuju ke 10. Oh, ini sudah tadi ya. Dari 10 mendapatkan input 1 menuju 11. Jadi dari sini mendapatkan input 0, mendapat mana tadi? Kalau ini menuju 01 sudah ya sekarang ini. Kalau dari 10 ini mendapatkan input 1, saya menuju ke 11 ya dengan output 0. Jadi mestinya ini kebalik ini. Dari sini menuju sini mendapatkan input 1, ininya 0, kebalik ini, dibalik nanti dibalik dianukan. Kemudian yang lain, yang satunya lagi dari 11 dapatkan input 0, kalau dari 11 mendapatkan input, saya menuju ke 10. Dari 11 ya dari 11 mendapatkan input 1, dari 11 mendapatkan input 1, saya menuju ke 10, mestinya ke sini. Kebalik ini terbalik-balik tadi yang ngopi-ngopi saya kebalik ya, tapi nanti dibetulkan semua, tapi bentuknya kayak begini. Cuman ini aja yang dibalak-balik disesuaikan dengan ini ya. Berapa ini dan gitu ya. Itu nomor 1 gitu, jadi agak ini mungkin kemarin tak kopi balikan posisinya kau balik ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti ini tentukan tabel keadaan dan diagram keadaan untuk rangkaian berikutnya. Ini full adder, lalu ada S dan C, C-nya masuk situ ke D, di clock ketemu situ gitu ya. Nah, karena ini full adder, kita lihat kemarin seperti ini full adder kan ya. Ini X, Y, key, ini kan key maksudnya ini yang ini ya. Kalau biasanya kan carry input, carry output ya, tapi ini adalah key. Kalau gambar itu ini adalah C atau D masuk D nanti gitu ya. 000 ini begini, ini 001 maka sumnya 1 carry-nya 0. Kalau ini begini sumnya 1 carry-nya 0. Kalau ini sumnya 0 carry-nya 1. Kalau seperti ini sum 1 ya kan seperti itu. Semuanya kayak begini ya. Ini seperti ini. Nah, tabel kebenarannya ini betul, adanya begini. Lalu kita teruskan. Kembali di sini tadi sama kan ya. Ya. Nah, karena ini tadi dengan D, begini, D, maka kita akan lihat di sini. Kalau ini tadi key ada C, berarti ini present state, ini adalah next state. Kita anggap karena ini nanti masuk ke D di sini, maka yang ini masuk, yang ini keluarnya D itu adalah present state, yang ini next state-nya. Ya. Jadi kalau kita ini present state, ini next state, lalu ini S-nya itu, sum-nya itu di sini. Kalau saya dari 0, D mendapatkan input 0 dan 0, maka berapa D-nya berikutnya lagi kan ini kan. Dapat 0, maka ini dapatnya adalah, kalau saya dari 00, D-nya 0, mendapatkan 00 X-nya, maka dia menuju ke 0, ini menuju ke 0. Jadi nanti D-nya 0, D-nya 0. Ya. Nah, terus kalau kita lihat punya ini D-nya 0, X0-nya X dan 01, jadi D-nya 0. D-nya itu ini kan ya. Kembali. Ini D sekarang itu yang ini kembali lagi ya. Ini yang keadaan D sekarang itu adalah ini. Ini yang D berikutnya lagi ada tangtang yang situ gitu ya. Ya jadi ini yang sekarang berarti yang D itu adalah D yang sekarang, sedangkan C itu adalah D yang akan datang.
Nah, dari situ kita lihat ini sekarang, kalau sekarang lagi 0, mendapatkan input 00, saya menuju ke ini kan, ini yang 0, sumnya 0. Jadi D yang sekarang, kalau saya di sini C ini begini kan ya, 0, mendapatkan input 00 di sini, saya menuju ke ini C, itu berarti next state-nya 0, dengan outputnya S 0. Nah, mari kita lihat sekarang, kalau saya punya 00, ini seperti ini ya, yang berikutnya lagi, ini, karena saya mau gini, ini karena keadaan sekarang, ini 0, 0, 0, 0 kita selesaikan dulu, baru nanti 1, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi dari 0, oleh karena itu nanti keluar gini, 0, 0, 0, 0 dulu, lalu 1, 1, 1 gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang mari kita, ini sudah, sekarang untuk berikutnya lagi. Kalau saya asalnya ininya 0, sekarang mendapatkan input 01, maka outputnya 0, ini next-nya 0, outputnya 1. Oleh karena itu di sini kalau saya berada di sini, mendapatkan X-nya 0, Y-nya 0, dan next state-nya tetap 0, tetapi output sum-nya 1. 0 berikutnya lagi nih, kalau X-nya saya dari 0, mendapat X-nya 1, Y-nya 1, maka kita dapatkan ininya tetap 0, ininya 1. Jadi yang ini tadi, kalau saya dari 0 bisa 1, 0, tetap 0, ininya 1. Kalau saya dari 0 yang berikutnya lagi, D-nya 0, mendapatkan input 1, 1, maka S-nya 0, ininya 1. Oleh karena itu kalau ini 1, maka yang D berikutnya lagi, dan next state-nya ini adalah 1, tapi outputnya 0. Ya. Nah, untuk yang 1 kira kita lihat yang sini mulai. Kalau D sama dengan 1, D sekarang 1, dapat input 00, bagaimana? Berikutnya lagi 0, tapi anunya sumnya 1. Itu kalau dia 1, 0, 0, dia jadi 0, berikutnya 0 kan ya, ini 0, tapi sumnya ini dari 0, sumnya 1 di sini. Nah, kalau saya dari 1, yang berikutnya lagi ini 1, mendapatkan 01. Dari 1, mendapatkan 01. 1, dari 1, mana dari 1, mendapatkan 01. Maka, ya, next-nya 1, outputnya 0. Jadi tadi ini, ininya 1, X-nya 0, sini ya. Ini 0, ini 1. Terus berikutnya lagi, 1 yang di sini. Kalau dari 1, ini 01. Apakah 01? Ini 101, ini dari 0. Ini, mana tadi? Yang ini ya. Yang ini. Kalau saya dari 1, ulang dari awal ya, ini 1, mendapatkan 00, berarti saya mendapatkan ininya 0, ininya 1. 1, 0, 0, ininya D-nya 0, ini D-nya 0 kan ya, ininya 1. Berikutnya lagi, kalau saya pada 1 mendapatkan 01, ini 1 mendapatkan 01, 1 mendapatkan 01, maka C-nya 1, S-nya 0. C-nya 1, S1. Kalau mendapatkan 1, 0, maka I-nya 1, 0 sama juga. Terakhir kalau ini 1, 1, 1, maka semuanya 1, 1 di sini. Ya, jadi itu adalah tabel kebenaran berdasarkan fungsi ini tadi. Nah, ini gimana? Diagram keadaannya. Kalau saya dari 00, dari 0 mendapatkan 00, saya mendapat hasilnya ke 0 dengan S0. Bentar, ini gambarnya kenapa kok hanya begini gitu ya? Kenapa begini? Kalau kita lihat, ini D-nya kan cuma 0 atau 1 kan ya? 0 dan 1, oleh itu 0 dan 1. Kalau yang tadi karena ada A, B dan sebagainya, maka masing-masing 2. Tapi di sini karena hanya D saja, hanya 1 saja, ini oleh itu 0 dan 1. Nah, pertama kalau saya dari 0, mendapatkan 00, saya menuju tetap ke 0 dengan S sama dengan 0. Oleh itu di sini, kalau saya mendapatkan dari 00, 0, mendapatkan input 00, ini inputnya 2 sekarang ya. Input 00, saya menuju ke 0 dengan output 0. Ini yang pertama. Kalau yang ini, saya dari 00, dari 0 mendapatkan 01, saya akan tetap menuju ke 0 dengan outputnya S-nya 1 ini. Dari 0, dapatkan 01, ya, inputnya 01, saya tetap menuju ke 0 dengan output 1 di sini. Lalu kalau saya dari 0 mendapatkan input 1, 0,
saya tetap menuju ke 0 dengan input, dengan output 1. Dapat 1, 0, tetap menuju ke sini dengan output 1. Kalau saya dari 0 mendapatkan input 1, 1, saya kemana? Ke 1 dengan output 0. Kalau dari sini saya mendapatkan input 1, ini ya, ini, saya akan menuju ke 1 dengan outputnya 0. Demikian juga sama dengan ini, kamu cek ya. Dari sini mendapatkan 00 akan menuju ke sini. Jadi ini ya 1. Saya kalau menuju 00 dari sini, maka saya akan menuju ke 0 dengan output 1. Ini kan 00 dengan output 1. Yang lain kamu cek lagi sama dengan seperti ini. Ya, ini gambarnya. Ya, itu. Tidak tahu kamu udah bener ini apa enggak yang kemarin soalnya. Ya. Permisi, Pak. Bentar, dari sini ada pertanyaan enggak? Permisi, Pak. Ya. Untuk yang nomor 1 itu ada yang disuruh buat fungsi output. Ya, Pak. Nomor 1. Ini. Iya, Pak. Oh iya, ini nanti selesai kan, ini gampang kan kamu kan. Fungsi outputnya kan gampang ini. Fungsi output ini nanti berdasarkan ini nanti, ya. Jadi kenapa tidak saya anukan ini kan gampang kan, ini kan F-nya sama dengan 1, berarti ini sama dengan apa? Ini kamu lihat dari sini, ada 3 input A, B, X, F-nya berapa? Itu nanti 1, itu adalah contohnya gini. Apa menggunakan pakai yang lain kan bisa pencederanya. Ini berarti F sama dengan A aksen, B aksen, X aksen, OR gitu kan ya. A aksen. Menggunakan yang keadaan sekarang ya, Pak? Oh iya, keadaan sekarang. Iya, semuanya keadaan. Ini kan keadaan sekarang juga ini kan ya. Nah, ini kan keadaan sekarang. Ini output kan ya. Output diambil dari mana? Dari yang di sini. Keadaan sekarang. Ya, gitu ya. Inilah. Kan sama dengan itu kan ya. Jadi ini juga nanti kalau kamu selesaikan bisa juga seperti itu juga ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kamu nomor berapa kamu? 131, Pak. Oke, 131 ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak, mari kita lihat sini sekarang. Dari rangkaian detail berikut, tentukan tabel keadaannya, diagram keadaannya, lalu gambarkan ini. Ya. Nah, seperti tadi kita lihat juga, seperti ini kenapa F-nya itu kan semuanya dari yang keadaan sekarangnya semua gitu ya. Ini ini kembali, ini adalah J, A, dan ada dua flip-flop A dan B. Dan menggunakan JK, oleh karena itu kita gunakan ini, jangan lupa ini karakteristik dari JK flip-flop kayak begini, sehingga supaya tahu berapa J-nya K-nya berapa dan seterusnya, maka kita lihat JA-nya sama dengan apa di sini. JA itu sama dengan X ya, N B BX. JA, K-nya berapa? K-nya adalah X aksen. Ini ya kan. Demikian juga JB-nya adalah X, sedangkan KB-nya adalah X aksen or A aksen. Jadi A aksen or X aksen. F-nya berapa? Ini or dari X, A, dan B. Jadi A or B or X. Ya, seperti itu. Jadi selalu buat dulu, karena ini bukan JK, maka berapa J-nya, berapa K-nya. Kalau yang ini tadi pakai apa gitu kan, nah dari situ kita akan buat diagram keadaannya, tabel keadaannya dulu dari sini, kan ya. Ini saya tentukan lagi, tetap ini jangan lupa. Nah kalau saya punya A, B-nya 00, balik lagi buatnya nanti di 0 ini ya. Kalau saya punya 00 mendapatkan input 0 menuju kemana saya? Kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0, A-nya kayak apa? A-nya di sini karena semua berarti ini 0, ini X-nya 1, K-nya 1 ya. Ya. 0, 0, 0 berarti JA-nya 0, K-nya karena X aksen jadi 1. Nah, kalau A-nya 0, JA-nya 0, K-nya 1 gimana? J-nya 0, K-nya 1 berarti kemudian yang B bagaimana? B
Ya, A, B, 0 ini jadi 0 semua, berarti ini 0, ini 1, ya. Karena A-nya 0, X-nya 0, kan ini 1. K-nya 1, J-nya 0, K-nya 1, tetap 0, ternyata 0. F-nya apa? Karena semuanya 0, ya sudah F-nya 0. Ya. Yang ini sekarang, A dulu. A-nya, kalau A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1, berapakah A-nya? A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1. Berarti A-nya 0, B-nya 0, ini 0, ini X-nya 1, 0 dan 0. Karena dia 0 dan 0, maka tidak berubah. Oleh karena itu tadinya 0, sekarang jadi 0. Yang B gimana? B. Karena X-nya 1, berarti ini 1 kan ya? Yang ini karena ini KB, ya, ini lagi. Ini KB-nya. A-nya 0, B-nya 0, X-nya 1. A-nya 0, B-nya 0, berarti ini 1. Ini tadi 1, ini juga 1. Menurut yang di sini, dia 1, 1 berarti terbalik. Oleh karena itu yang tadinya 0, B-nya sekarang terbalik 1. Sedangkan yang ini 1. Ya kan ya? Seperti itu. Karena X-nya 1 kan? Itu. Ya. Dan sama juga. A-nya 0, kalau sekarang yang ini. Kalau A-nya gimana? Kalau A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0. Kalau A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0, berarti ini 0. Karena ini tadi ini K-nya 1, berarti X-nya dalam contoh ini adalah X-nya 0, berarti ini 1. Berarti ini 0, ini 1, maka ini tetap 0. Bagaimana dengan B? A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0. Ini berarti ini 0. Yang ini tadi, sebentar. Yang ini ya, A-nya 0, B-nya 1, sorry ini yang ini sekarang. A-nya 0, B-nya 1, yang ini tadi, yang ini ya. Yang ini tadi, ya, oke, ini cek ini dulu. A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0. A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0. Berarti di sini 0. Lalu di sini A-nya 0, B-nya 1, X-nya 0. Yang ini jadi 1. Berarti 0 dan 1, maka K-nya ini sama dengan 0. Ya. Outputnya 1 di sini. Ya. Dan seterusnya kamu cek, misalkan yang paling bawah ini, 1, 1, 1. Bener enggak nih? Kalau A-nya 1, B-nya 1, X-nya 1, berapa KJ-nya? Karena 1 semua ini 1. Ini 0, karena 1 dan 0, 1 dan 0, maka outputnya 1. B bagaimana? B ininya 1, ininya juga 0, maka di sini 1 juga. Outputnya 1 pasti. Nah, dari tabel keadaan ini kita buat diagram keadaannya. Kembali lagi seperti tadi, dari 00. Kalau saya mendapatkan 0, saya menuju ke 00 dengan output 0 itu. Kalau saya dari 00 mendapatkan input 1, saya menuju ke 01. Dari ini mendapatkan input 1 menuju ke 01 dengan output 1. Kalau saya dari 01 mendapatkan input 0, saya menuju ke 00 dengan output 1 di sini kan ya. Dan seterusnya nanti kamu cek lagi seperti ini. Ya. Dan seterusnya di sini. Nah, seperti dari situ, dari tadi itu, dapatkan ini. Nah, kebetulan gambarnya sekarang diminta urutannya begini. Ini samakan seperti tadi. Urutannya ini 00, 11, 01, 01. Clock-nya seperti ini. Ya. Nah, seperti tadi. Kalau saya dari 00 mendapatkan input 0, saya menuju ke 00. Dari 00, asalnya 0 semua kan ya. Dari 00 mendapatkan input 0, maka saya tetap setelah clock saya mendapatkan input 0 sama persis seperti ini. Kemudian tetap dari 00 mendapatkan input 1, saya menuju ke 1 dengan output 1. Dari itu asalnya dari 00 kena clock karena inputnya 1, maka saya menuju ke 01 di sini outputnya 1. Kemudian saya dari 01 mendapatkan input 1. Dari 01 mendapatkan input 1, saya menuju ke 10. Dari sini saya menuju 10 dengan output 1 sama persis ini. Dan seterusnya kamu nanti cek begitu, dicek lagi apakah pekerjaan rumahmu sama dengan ini apa tidak. Ya. Itu gambarnya kayak gini. Nah, ini pekerjaan rumah yang sudah begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, kita teruskan ya. Nah, kita lihat dulu. Kalau yang lalu ini ya sudah kita lihat. Kalau di dalam
eh, sistem yang kemarin yang rangkaian kombinasional, ada analisis, ada desain, kan ini juga ada desain di sekuensial. Ya, nah, gimana urutannya? Deskripsi tingkah laku rangkaian sekuensial diberikan dalam bentuk diagram keadaan, diagram waktu, atau informasi lainnya. Saya mau begini, 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 itu dia. Nah, dari keadaan ini kita akan buat, dari informasi tersebut buatlah tabel keadaannya. Dari tabel keadaannya, tentukan jumlah keadaan state yang akan digunakan dan berikan nomor untuk setiap state. Jadi selalu tabel keadaannya, lalu dibuat diagram keadaannya kayak begitulah gitu ya. Kemudian pilih tipe flip-flop yang akan digunakan. Kalau sudah, lalu dari tabel keadaan tentukan tabel eksitasi dan outputnya. Tabel eksitasi itu apa? Kita lihat nanti. Dan teruskan sederhanakan fungsi outputnya, fungsi output dan fungsi input flip-flopnya. Ya, seperti itu. Ya, lalu terakhir gambarkan diagramnya. Sekali lagi, kalau kita nanti selesai rangkaian sequel begini-begini, ini ceritanya diceritakan dulu. Kemudian tabel keadaannya kayak apa, diagram keadaannya kayak apa, lalu flip-flop yang digunakan nantinya kayak apa. Kemudian kita, kalau sudah tahu, maka kita gunakan tabel eksitasi untuk menentukan berapakah input daripada flip-flopnya itu tadi, dan outputnya. Dan terakhir gambarkan diagram keadaan. Nah, apa yang disebut dengan tabel eksitasi? Untuk SR itu kalau kita punya ini, oleh karena kamu tidak boleh lupa ini ya. Kalau punya S-nya 0, R-nya 0 tidak berubah. Kalau S-nya 0, S-nya 1 set. Kalau S-nya 1, R-nya 0 set gitu ya. Ini tidak boleh. Nah, yang disebut, yang dimaksudkan dengan tabel eksitasi itu, kalau ini SR, ini enggak. Kalau saya dari 0 ingin menuju ke 0, jadi dari 0 menuju ke sini. Kalau dari 0 saya menuju 0, berapa S-nya, berapa X-nya, R-nya. Nah, dari sini kita lihat. Supaya ini nanti sama dengan ini, gitu kan ya. Dari sini menuju itu sama, dari situ menujunya sama, maka bisa sama dengan 0, R-nya sama dengan 0. Ya. Ya. Tapi karena semuanya 0, pokoknya kalau mendapatkan 0 bisa enggak? Saya bisa menggunakan ini, 0, karena berikutnya lagi ini pasti sama dengan yang ini kan ya. Tapi bisa juga karena saya inginkan berikutnya 0, saya gunakan yang ini. Ini kan kita persatu kan ya. Kalau saya menggunakan 0 kan boleh itu. Oleh karena itu saya boleh menggunakan S0 R0 atau S0 R1. Oleh karena itu di sini S-nya 0, X artinya don't care ya, 0 bisa 1 bila bisa ya. Itu kalau 0. Kalau saya dari 0 menuju 1 ya tidak ada lagi, ya ini yang kita pakai. Ya, S-nya 1, R-nya 0, karena kita mau ngeset gitu ya. Demikian juga untuk yang reset. Kalau reset ya sudah kita gunakan yang ini. 01. Nah, sekarang kalau ini ingin sama gimana? Saya boleh masukkan 00 kan ya? Kalau misalnya 1, kalau ini kasih 00 ya pasti ini yang jadi 1 juga. Jadi bisa saya gunakan 00. Atau karena saya inginkan 1, maka saya bisa menggunakan ini. 10. Oleh karena itu bisa 00 atau bisa 10 sehingga dapatnya ini X, ini 0. Nah gitu ya. Itu adalah yang SR. Yang JK. Kenapa? Oke, JK. Kalau saya dari 00 menuju ini, kalau 01 begini, sama dengan ini tadi kan ya. Kalau kita lihat ini hampir sama. Cuman ada bedanya yang ini. Bentar. Kalau seperti tadi, kalau saya punya ini supaya sama, ini sama dengan ini, saya bisa menggunakan ini, atau saya bisa menggunakan yang mana? Ini karena 0, ini kan ya, 01, sehingga dia jadi 00 atau bisa pakai 00, bisa 01, sehingga 0x. Kalau ini 0, dari 0 ke 1, set, ya, set, itu, saya gunakan apa? Bisa saya gunakan 10, ya, 10 atau apa? Karena ini terbalik, maka saya bisa menggunakan ini. Kalau ini kan terbalik ya, kebalikan dari itu. Oleh karena itu saya bisa menggunakan 10 atau 11. Dari 10 atau 11 maka ini jadinya 1x. Ya, dari 0 ke 1. Kalau 1 ke 0 berarti ini kan risetnya kita pakai ini kan ya 0 supaya 0.
Tapi bisa juga kita gunakan ini, sehingga jadinya adalah 01 atau 1x, sehingga jadinya x1. Kalau dari 1 ke 1, saya pakai ini 00 boleh, ya. Atau dari 1 ke 1, saya pakai 01. Ya. Gimana? Dari 1 ke 1, berarti sama, ya. Sama, berarti saya bisa pakai 00. Ya. Atau karena ini 1, maka saya gunakan bisa ini karena 1, 10, sehingga 00 atau 10, maka jadinya x. Ini adalah, ya, jika. Kalau kita lihat ini hampir sama, hanya ada yang ini x, yang ini tadi x, ini x gitu kan ya. Hampir sama dengan RS, kalau ini 0 ini jadi x kayak gitu, tapi yang ini tadi 0 ini jadi x juga, karena adanya ini lah. Ya. Itu mengenai gitu. Kalau yang D apa? Ya sudah, D itu ya, maunya apa ya, diikuti saja. Ya. Kalau dari 0 menuju ke 0 apa ya sudah, inilah ini kemungkinan kan ini D-nya pasti sama dengan ini, persis sama dengan ini. Ya. Mau menuju ke 0 ya sudah kasih 0, mau di 1 ya kasih 1, mau ke 0 ya 0, ya sama dengan ini. Ya. Kalau yang T, nah sekarang kalau yang T, kalau dia sama ya sudah 0, kalau dia tidak beda, kalau beda ya 1 itu aja kan ya. Kalau ini mau dari sini mau sama ya kasih 0. Oh ini beda ya, ini kan memang ini kan ya, kalau 0 ya sama, kalau ini beda ini kan gitu ya. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mengenai. Jadi ini tabel eksitasi untuk macam-macam itu ada. Sekarang mari lihat contohnya. Suatu sistem sekuensial mempunyai diagram keadaan seperti di bawah ini diagram keadaannya. Implementasikan sistem tersebut dengan menggunakan JK flip-flop. Nah, mari kita lihat di sini. Kembali ke sini lagi. Ini deskripsi ini dia kan cuma memberikan dalam bentuk diagram keadaan, diagram waktu atau jadi tadi sudah diberi diagram keadaannya tahu. Dari tempat-tempat buatlah tabel keadaannya. Dari itu tadi kita buat tabel keadaannya. Dari tabel keadaan kita tentukan jadi jumlah keadaannya berapa, artinya berapa flip-flop yang digunakan. Lalu flip-flop yang digunakan tadi dia akan dipilih mau gunakan JK, RS dan sebagainya gitu ya. Lalu dengan menggunakan ini akan dibuat fungsinya kayak apa nanti gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu berdua. Lalu kita akan coba kembali ke sini ke soalnya. Dari sini kita akan buat tabel keadaannya. Oleh karena itu kita lihat ini tadi. Tabel keadaannya kita buat. Kalau saya dari 00 menuju X sama dengan 0, saya tetap menuju tidak ada. Karena ini gambarnya tidak ada outputnya kan ya. Hanya ini saja, hanya input saja ya. Biasanya kan ada outputnya, tapi ini tidak ada karena hanya begini saja. Saya dari 00 mendapatkan input 0, saya tetap menuju ke 00. Dari 00 mendapatkan input 0, saya tetap menuju ke 00. Dari 00 saya mendapatkan input 1, saya menuju ke 01. Ini ya, jadi dari 00 mendapat 1 saya menuju ke 01. Dari 01 saya mendapatkan input 0, saya menuju ke 10. Jadi ini kalau mendapatkan 0 saya menuju ke 10. Dari 01 kalau saya mendapatkan input 1, saya tetap menuju ke 01 di sini sama. Dari 10 itu udah ya. Ini dari 1. Oke, dari 10 sekarang dari 10 mendapatkan input saya menuju ke 10 sama ini. 10 gitu ya. Dari 10 saya mendapatkan input 1, saya menuju ke 11. Dari 11 kalau saya punya 0, saya tetap menuju ke 11. Sedangkan kalau dari 11 saya mendapat input 1, saya menuju ke 0. Ya, ini keadaannya. Nah, contohnya di sini menggunakan JK flip-flop. Jadi kita JK flip-flop, JK flip. Jadi kita lihat sini. Kalau saya punya A B 0, dapat ke 0 menuju ke 0, berapakah
JA-nya berapa, KA-nya berapa, JB-nya berapa, KB-nya gitu ya. Di sini kita teruskan, kembali lagi. Kalau saya dari 0 menuju ke 0, mendapatkan input 0. Dari 00 menuju ke 00 harus apa di sini? Ya. 00 menuju 00 maka isinya adalah 0x, J-nya 0. Ya. Seperti itu. Jadi satu-satu lagi. Saya dari 0 menuju ke 0. Ya. Saya dari 0 menuju ke 0. Berapakah JA-nya, berapa K-nya? B, dari 0 menuju ke 0. Berapa JB-nya, berapa KB-nya. Dan semuanya nanti terus begitu. Nah, itu dari sini tadi akan ketemu begini. Untuk A dari 0 ke 0, berapa JA-nya, KA-nya berapa. Dari B, dari 0 ke 0. Dari 0 ke 0, berapa JB-nya, berapa KB-nya. Sesuai dengan ini, kalau tadi A-nya dari 0 menuju ke 0, maka JA-nya 0, KA-nya X. Ini kan ya. JB-nya dari 0 menuju ke 0 sama, X. Yang ini A-nya dari 0 menuju ke 0 sama, mana? Dari 0, yang ini ya, ini dari 0 menuju ke 0. Maka kita punya 0X sama. B dari 0 menuju ke 1. Dari 0 menuju 1 berarti 1X. Ini 1X. A dari 0 menuju ke 1, 1X. B dari 1 menuju ke 0. Dari 1 menuju ke 0, X1 di sini. A dari 0 menuju ke 0, 0X. B dari 1 menuju ke 1. Dari B1 menuju 1, X0. Ya. A dari 1 menuju ke 1, X0. B dari 0 menuju ke 0, 0X. A dari 1 menuju ke 1, X0. B dari 0 menuju 1, 0 menuju 1, 1X di sini. A dari 1 menuju ke 1, samakan X0. A dari 1 menuju 1, 0. Ya. Kemudian B dari 1 menuju ke 1 juga, X0 juga. Yang terakhir, A dari 1 ke 0, 1 ke 0, X1, 1 ke 0, X1 ini, X1. Kemudian B dari 1 ke 0 juga X1. Nah, ini adalah begini. Kembali lagi dari sini tadi, kita buat ini dulu, kita buat lalu kita buat ininya, tabel keadaannya. Tabel keadaannya, lalu kita lihat, ini tadi berdasarkan karena yang diminta adalah output JK, maka kita tentukan dari perubahan ini berapa JA-nya, berapa KA-nya, berapa JB-nya. Ya, nah, setelah itu, kita akan lihat, kalau kita sini nih, 000, 01, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan ini kan tiga input kan ya, ada A, B, dan X. Nah, sekarang JA-nya berapa? JA-nya berarti ini 1, ya toh? Itu adalah di A ini. Ya sudah, yang lain tuh don't care yang di situ. Ya, don't care. KA juga begitu. Ini 000 yang 1 di sini. Ya. JP juga gitu. Nah, mari kita lihat satu nanti ya. Nah, mari kita lihat yang JA. JA, ini KA, ini JB, ini KB. Kembali lagi kita lihat yang satu-satu dulu, JA. JA-nya itu yang 1 itu adalah di 0, 010 ya. A-nya 0, B-nya 0, X-nya 0. Sorry. Ya, hanya 1 ini. Ini, sorry, 1. Ya. Jadi hanya yang 1 itu adalah di 010, yang lain mulai dari 4, 5, 6, 7 itu semuanya X. 4, 5, 6, 7 itu X, sedangkan yang 1 itu adalah di 2. Oleh karena itu kalau kita di sini 0, 1, 2, 1 kan ya. 4, 5, 6, 7 X semua di sini. Yang ini 0 pasti gitu ya. Ya, tahu ini kan ya. Kembali lagi. Untuk JA yang ini satunya adalah di 2 ya. Dan yang ini 4, 5, 6, 7-nya X semua. Sehingga dapatnya kayak begini. Nah dari sini kita biasa yang lalu kita selesaikan, kalau gitu ini adalah ini.
CA adalah sama ini BX kan ya. CA sama dengan BX aksen. Ya betul ya, B. Ini kan B-nya 1, ini A aksen, X aksen, X-nya mana ini? Ya itu ya. Kalau A ini kan A-nya tidak, jadi ini adalah B X aksen. Itu CA. KA-nya gimana KA-nya? KA-nya itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, itu semuanya adalah don't care, yang sedangkan yang 7 ini 1. Sehingga kalau lihat ini don't care semua, 7-nya 1. Sehingga kalau kita lihat itu, maka ini adalah AA sama dengan BX, ya betul ya? Nah, itu. Cek lagi untuk yang JB. JB-nya itu adalah satunya di 1 dan 5. 1 dan 5. JB-nya, 1 dan 5. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dan 5. Ya. Sedangkan berapa X-nya? JB-nya itu X-nya adalah di 2, 3, 6, 7. 2, 3, 6, 7. Nah, jadi kayak begitu, maka dengan menggunakan Karno Map kita bisa pada Karno ini sama dengan X. Hal yang sama kita dapatkan seperti ini, cek yang KB, ini satunya di 2 dan 7. 2 dan 7, ya. 2, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2 dan 7. Ya. Sedangkan X-nya kalau kita lihat di 0, 1, 45, ya. 0, 1, 45. 0, 1, 45. Ya sudah, ketemunya begini, maka berapa ininya, maka kita pakai yang ini dan ini. Jadi itu ya. Apakah betul sama dengan ini? Orang kamu bisa juga lihat nanti ketemunya kayak begini ya. Sebenarnya ini apa ini kan? Ini adalah AX ya, AX. Ini adalah aksen X aksen ya. Ini sendiri adalah AX or A aksen X aksen. Nah, kalau A ini adalah AX dan A aksen or aksen berarti eksklusif organ ya, AX eksklusif nor berarti eksklusif nor dari ini. Ya. Nah, dari sini semua kita gambarkan sekarang seperti ini. Ini CA, ini begini semuanya, clock itu gimana? CA-nya tadi berapa ini? CA-nya tadi adalah BX aksen ya, sudah dibuat ini X, mana tadi? Ini X, ini adalah BX aksen CA-nya, KA-nya apa KA-nya? KA-nya di sini tadi mintanya adalah BX ya, sudah dibuat aja BX ini, B ini X. Nah, ya. Ini A ini aksen. Lalu B-nya, JB-nya gimana? JB-nya tadi sama dengan X, ya sudah JB-nya X. KB-nya apa? Ini, kita lihat ini adalah A eksklusif NOR C, X. A eksklusif NOR X. Ya sudah, temunya begini. Dari cerita minta begini, maka bagaimana rangkaiannya begini. Itu analis anunya yes. Anunya. Kalau yang dulu ini diketahui dulu lalu bagaimana anunya, tapi yang ini sekarang dari yang ingin begini lalu rangkaiannya kayak apa dibalik desainnya kayak gini. Nah, sampai sini ada yang bertanya nggak? Semua ini masih ada di sini, nggak denger ya? Halo. Dengar Pak. Ya, ini sangat sekuensiaan ya, paling penting dari itu. Oke, kita lanjutkan kalau ada pertanyaan. Contoh yang kedua. Desain rangkaian yang dapat mendeteksi urutan bit 1 sebanyak 3 kali atau lebih. Ini inputnya dari sini ya, bukan dari sini, tapi dari apa? Because there's the line. Enggak dengar saya apa? Kenapa? Halo? Maaf Pak, saya tadi lupa mute. Oh iya. Jadi mari kita lihat sini. Desain rangkaiannya dapat mendeteksi urutan bit 1 sebanyak 3 kali atau lebih. Jadi ini urutannya dari sini ya, bukan dari sana. 0, 0, 0, 0, 0. Oh, ini masih
belum 3, tapi begitu ini 3 berarti ini outputnya ini enggak. Ini 0 masih 0 semua karena belum sampai 3. Ini begitu sampai 3 maka outputnya 1. Ini tadi 3 lagi kan, mestinya kan 3 kan, ini 1 lagi. Ya. Kemudian kita teruskan begitu sampai ini juga 0 semua, begitu ada 31 dan seterusnya. Mintanya begini, rangkaiannya kayak apa? Nah, oleh karena itu kembali lagi dari sini tadi cerita begitu, kita coba untuk membuat diagram keadaannya. Ya, diagram keadaannya. Diagram keadaannya bagaimana? Kita mulai dulu dari 1 di sini. 1 ya. 1. Mana ini tadi? Ya, mulai dari situ. Ini dari situ 0. Oh, kalau 0 mana outputnya 0? Kalau ini dapat 0 lagi, outputnya apa? Kalau dapat 1, outputnya apa? Nah, itu ya, mari kita lihat. Kalau dia 111 baru outputnya 1 ya. Nah, untuk itu kita buat dulu dari sini. Kita anggap dulu kalau outputnya benar 1. Kalau ini dari ini 0 ya, ini 0, ini hanya 0 1 ya. Jadi ini outputnya di sini, tidak di situ tapi di sini. Dituliskan di sininya ya. Kita buat saja, kita lihat dulu kalau yang ini begini terjadi begini, outputnya 1. Kapan terjadinya? Itu kita buat dulu supaya tidak bingung. Jadi dari sini, kalau saya mendapatkan input 1, mendapat ini di S1. Asalnya S1, S0 itu anunya ya kan? Asalnya dulu. State keadaan 0. Kemudian kalau dia 1, keadaan 1. Kalau dapat 1 lagi, keadaan 2. Artinya, ini satunya sudah 2. Kemudian kalau 1 lagi, ini satunya 3. Oleh karena itu dia ketemunya ini tadi 3 ya. Nah, kalau dia ini jadi dari sini, kalau dapat 1 sini. Kalau dapat 1 lagi begini, kalau saya dapat 1 lagi barulah outputnya 1. Kalau saya dapat 1 lagi ya tidak apa-apa terus di sini kan karena gambar ini begini. 1. Tapi kalau dapat 1 lagi ya tidak apa-apa. Kalau 1 lagi ya terus tidak apa-apa terus. Ya, itu gambarnya di sini yang gitu. Jadi 1, 1. Kalau 1 terus ya begini. Ya itu. Lalu sekarang gimana? Mulai lagi. Ini tadi yang 1 udah ya. Dari S0, S1, S2 sampai S3. Sekarang yang S0. Kalau saya dari 0 mendapatkan input 0 mana? Ya sudah 0 terus misalkan. Jadi kalau sini tadi kalau saya selalu dapat 0 terus ya sudah 0 terus. Ya. Nah, begitu dapat 1 yang pertama di sini nih, 0, 1 ya. Kalau saya kan 0, 1 berubah kan ya. Dari 0 outputnya 0, dari 0 outputnya 0. Dari kalau 1 outputnya tetap 0. Oleh karena itu di sini kalau kita lihat, saya di sini. Kalau saya dapat 1 kan ke S1 kan ya. Nah? Jadi dari sini 0, 1 saya ke S1. Kalau 1 terus kedua, tapi ini dari 1 kembali ke 0 lagi, saya kembali ke 0 lagi. Oleh karena itu dari sini tadi setelah saya dapat 0, kalau 0 terus masih 0, tapi 1 saya menuju ke sini ya. Tapi dari sini mendapat 0 ya sudah kembali lagi ke sini. Kecuali kalau dapat 1 lagi saya pusing, tapi kalau 0 ya sudah kembali ke sini lagi, dari terus muter kayak gitu. Jadi dari sini tadi ini 0, ini 1, ini tapi 0 kembali 0. 1 berarti menuju 1 menuju lagi yang di sini kalau kita lihat. Ini tadi dari 1 ke 1, lalu dari 1 lagi menuju dapat sini kan ya, yang ini tadi. 1 berarti saya sudah menuju ke sini. Tapi dari situ begitu kita mendapat 0 kembalikan 0 lagi. Oleh karena itu dapatnya adalah setelah kita banyak sini dapat 0 ya sudah ke sini lagi. Kecuali kalau dapat 1 tapi dapat 0 ya sudah kembali 0 lagi. Ya. Dan seterusnya gitu. Nah, terakhir yang di sini nanti kalau saya dapat dari sini, kalau saya dapat dari sini kemudian dari ini selesai ini kan 0 ya sudah kembali ke 0 lagi sehingga dapatnya adalah ya. Ini adalah diagram keadaannya kayak gini. Kembali lagi kita tekan dulu S0. Kalau misalkan dipenuhi semua 1 menuju ke sini, dapat 1 lagi menuju sini, dapat 1 lagi menuju sini, dapat 1 gitu ya, outputnya 1. Itu awalnya dulu. Lalu kita lihat sekarang kalau ini masih 0 apa? Terus begini terus. Kalau saya ke 1 tetapi 0 kembali lagi kan belum 3 kan jadi kembali lagi ke sini. Kalau dari 1 dapat 1 lagi ya
Satunya 2, tapi begitu nggak sampai 3 dia 0 lagi ya kembali lagi ke sini lagi. Kecuali sampai 1 baru dia gitu. Demikian juga kalau di sini masih 1 terus ya terus di sini begitu 0 ya udah kembali lagi ke sini. Ya. Nah, tadi sudah ketemu begini, lalu kita tentukan seperti tadi gambar ini bentar. Ini udah teruskan aja. Ya. Nah, mari kita dari situ tadi kita tentukan karena ini ada state 1 keadaan 0, keadaan 1, keadaan 2 dan keadaan 3, berarti ada 4 kan, 4 keadaan. Karena 4 keadaan harus ada 2 flip flop digunakan, ya 2 flip flop. Oleh karena itu kita tentukan dulu, misalkan S0-nya kita anggap sebagai 00, S1 kita anggap sebagai 01, S2 adalah 10 dan S3 11. Ya, ini nomornya sembarang, tapi ya sudah kalau hanya kalinya 2 kan cukup 2 bit saja kan, 4 ini kan. Oleh karena itu kita ambil saja 00, 01, 10. Jadi ini 00, 01, 10, ini 11. Ya. Nah dari sini kita buat ini diagram ini tabel keadaannya. Ya, keadaan. Kalau saya dari 00 menuju 0, saya tetap ke 00, semuanya menuju ke 0, outputnya 0. Terus. Kalau saya dapat 0 menuju 1, saya menuju ke keadaan 01, tapi masih 0, ya kan? Kalau dari 01, saya mendapatkan 0, menuju ke 0 lagi, 0 lagi. Dari 01 mendapatkan 1, saya akan menuju ke 10, ya. Dari 01, 10, ya, menuju ke 10 dengan outputnya 0. Kalau saya dapat dari 10, ini tadi 01 sudah ya, 01, ini 0, ini 1. Sekarang kalau dari 10 mendapatkan input 0, kembali lagi ke 00 dengan output 0. Kalau saya dapat 10 menuju 1, baru saya menuju ke 11, ya, dari 11, tapi dapatnya masih 0. Baru kalau ini tadi, kalau dia dari 11 mendapatkan input 0, saya menuju ke 00, ini sudah 3 kali kan, berarti ini 1. Kalau nanti 11 bisa 1 lagi ya sudah terus lah saya begini, sehingga ini penggunaannya seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini kebetulan kalau tadi yang ini menggunakan JK flip flop, ini misalkan gunakan D flip flop. Dari 00 mendapatkan 0, dari 00 kalau inputnya 0, saya mendapatkan 00. Karena saya hanya menggunakan D, maka di sini ada DA dan DB. DA-nya apa ya, persis sama dengan yang di sini. Ya. DB-nya ya sudah persis seperti itu, karena gampang. Kalau JK baru nanti kamu kamu lihat JA-nya berapa, JK-nya berapa, JB-nya berapa, kayak contoh tadi gitu ya. Outputnya seperti ini. Nah, karena ini begini ya sudah. Jadi lihat aja berapa ini berapa itu dan seterusnya. Maka dari berdasarkan menggunakan kartu petata itu tadi kita buat DA-nya ini. DA-nya yang satunya berapa sih tadi kita lihat. DA itu satunya di berapa ini? 1 ya. 1 1, 2 dan 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3. 1 bener ya ini ya, DA-nya ya. Sorry. Ini bukan 1 ya, sorry. DA-nya itu adalah 011 3, ini 5 dan ini 7, 357 ya. Ini ya 011 itu 3, kemudian yang ini adalah 101 itu 5, yang ini 117, jadi 357. 0123 4567 dari seperti ini, maka DA-nya adalah sama dengan ini or itu ya. DB-nya ya sudah kamu cek nanti ketemunya seperti ini ya, betul ya. Coba sih DB-nya berapa sih? Ini satunya di 1, kemudian 5 dan 7, 1 01 5 dan 7. Jadi ketemunya begini. Outputnya satunya di ini aja, 67 gitu ya. Outputnya di 67. Ya sudah, 67.
maka kita dapatkan DA sama dengan ini, DB sama dengan Y, outputnya sekian, gambarnya ya kayak begini. Tinggal gambarkan saja dengan menggunakan itu kan ya, kamu bisa gambarkan itu ya. Ya, seperti itu. Contoh yang lain sekarang, contoh yang ketiga. Desain rangkaian pencacah biner 3 bit, ya, 3 bit binary counter yang diagram keadaannya seperti berikut. Dari 0000 menuju 1, 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kembali ke 0 lagi. Ya, jadi kalau kita ini kita akan menggunakan T flip flop. Dari 0000 menuju 01. Dari 01 menuju 0102. Dari 2 menuju 3, ya kan, terus 3 menuju ke 4, 4, 5, 5 ke 6, 6 ke 7, dari 7 menuju ke 0. Ya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat aja. Untuk A2 dari T2, untuk A1 T1, A0 T0. Nah, kita lihat yang T2 sekarang. Dari 0 menuju 0, oh, karena tidak berubah ya, ini 0. A1 dari 0 menuju ke 0, 0. A0 dari 0 menuju 1 berubah, maka T0-nya 1. A2 dari sini dan seterusnya. Kan gampang kan ya, kalau dia beda antara ini dengan ininya beda, maka 1, kalau sama 0. Maka dapatnya semua ini. Contoh yang T0, ini dari 0 menuju 1, dari 1 menuju ke 0, dari 0 menuju 1, dari 1 menuju 0, dari ini semua 1 semua. Yang lain seperti ini. Maka akan kita dapatkan ya sudah, tinggalkan saja ini. TA2-nya sekian, A1 A0, TA1-nya ini, TA0-nya 1. Ya sudah digambarkan aja. Sekarang ideanya kamu bisa cek kan ini tadi, maka gambarnya cuma begini aja sudah. Ini 1, begini clock-nya sama gitu, A-nya ini 1, kemudian yang ini tadi A1-nya berapa A1-nya? Kita lihat ini. A1-nya adalah A0. Jadi di sini A0 masuk ke situ. Lalu yang A2-nya kalau kita lihat A1 A0. Ini A0, ini A1 di N masuk situ. Ya sudah selesai. Ya, gampang kan dilihatnya kan ya. Nah, itu mengenai nah, sekarang kita lihat lagi yang lain. Oke, siapa? Christopher. Apa yang kamu katakan? Pak, saya izin bertanya. Jadi kalau misalnya di ujian nanti atau mungkin bagaimana, kalau misalnya di soal tidak diberi spesifik suruh menggunakan flip-flop jenis apa, berarti kami harus bisa nentuin sendiri atau bagaimana ya Pak? Ya, nanti kalau ujian ya kita tentukan maunya apa gitu, bukan sembarang gitu ya. Oh, baik Pak. Ya, jadi harus gitu. Nomor berapa kamu? Nomor 3 nomor belakang 155 Pak. 15? Berapa? 155. 155. Oke. Terima kasih Pak. Ya, udah. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan ya. Ini yang agak beda. Ada namanya counter, register dan pencacah atau counter. Tadi sebagian ini adalah counter juga, tapi nanti kita lihat lagi yang lain. Register adalah sekumpulan sel-sel yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk biner. Komputermu menggunakan register banyak itu ya, jadi itu registernya itu menyimpan banyak biner bentuk biner gitu ya, menyimpan informasi ya di anunya kayak gitu. RAM-mu itu juga kayak asalnya dari sini juga. Register sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data biner. Juga digunakan untuk pergerakan data pada proses operasi komputer. Jadi semua menggunakan register-register. Sedangkan pencacah adalah register yang menunjukkan urutan tertentu yang perubahannya mengikuti pulsa-pulsa tadi yang pencacah 3 bit tadi sudah kita lihat ya. Nah, mari kita lihat yang register sekarang. Ini register 4 bit dengan menggunakan apapun yang di sini kita clock pasti ke sana. Oleh itu kalau saya punya 4 bit di sini, katakanlah D0 sampai dengan D3, ya. Jadi di situ. Lalu begitu clocknya ada clock, maka ini akan pindah ke situ, ini akan pindah ke situ,
ya akan copy ke sana. Sehingga input D3, D2, D1, D0 akan ditransfer ke output A3, A2 pada pulsa clock naik. Kenapa naik? Karena ini gini ya, karena ini gini. Kalau ada anunya negatifnya, ada inverternya, maka turun. Jadi seperti ini. Jadi kalau kamu sebenarnya di komputermu kamu mau menyimpan sekian bit itu sebenarnya masuk situ di clock langsung dia masuk situ. Ya. Itu register 4 bit. Nah, ada juga digunakan untuk clear. Ini clearnya. Kalau clearnya 0, ini semua bit menjadi 0. Ya, tapi kalau input clear 0 membuat semua bit output sama dengan kalau ininya 0, maka clearnya 0, maka ini semua di-clearkan. Baru nanti setelah ininya 1, kalau punya 1, maka begitu clock pindah sana. Jadi bisa clear, bisa pindah. Ya. Nah, register 4 bit dengan parallel load. Ini apa yang disebut? Mari kita lihat sini. Ini pakai D seperti tadi, kalau apapun yang di sini setelah clock dia akan menuju ke sini. Tapi sebenarnya gimana kalau tiap ada clock, ada yang tidak berubah, maka kita di sini. Ya. Pada saat clock naik, bila load sama dengan 0, output akan sama dengan nilai sebelumnya. Bila load sama dengan 1, maka data input akan ditransfer ke output. Nah, caranya gimana? Ini pakai load, ini kan. Ini multiplexer, ingat. Multiplexer sama kan ya. Kalau misalnya saya lihat yang di sini, kalau ini 0, berarti yang dipilih adalah yang 0. Ini 0, ini 1. Ya, 0, 1. Kalau ini 0 berarti yang dilewatkan situ. Kalau 1 yang dilewatkan sini. Sehingga kalau loadnya 0, berarti yang dipilih tadi yang ini ke sini. Yang tadinya A3 masuk situ tetap A3, A2 dan seterusnya. Tapi kalau ini 1, setelah clock maka yang ditransfer adalah dari sini. Ya. Tuh, oleh karena itu disebut dengan 4 bit register dengan parallel load. Jadi kalau tidak di load ya sudah diam aja, tetap sama terus meskipun clocknya terus clock terus tetap sama. Tapi begitu loadnya 1 maka dia tetap sama. Ya. Tuh. Nah sekarang ada itu tadi kalau paralel ini sekarang ada ini geser. Ini clock, ini input, ini output. Misalkan di sini asalnya berapa gitu ya, 101. Clock 1 ya apa yang dari sini masuk situ, 1 bit dari sini masuk situ, berikutnya lagi masuk situ, tapi ini kan kayak gitu kan ya, tapi clock maka dia apa yang berada di sini nanti akan keluar ke sana. Misalkan 4 bit ya sudah, tiap 4 bit clock maka apa yang diinput serial tadi akan keluar di situ. Misalkan 1011, 1 masuk dulu, itu masuk situ, pindah terus sampai 4 bit ya sudah selesai. Kalau misalnya 4 bit gitu ya. Dalam contoh ini memang 4 bit. Nah, transfer seri kita ke register B. Jadi nanti ini register A, ini register B. Katakanlah semuanya 4 bit, ini clock, mengatur. Kenapa begini? Tiap clock kan ada bergeser baik dari A maupun dari B akan bergeser. Tapi kenapa ini dibuat begini, seperti ini tadi? Kalau ini supaya tidak berubah maka dimasukkan lagi ke sini kan. Oleh karena itu di sini apa yang masuk di sini yang keluar itu akan dimasukkan kembali ke register A. Ya seperti itu. Tapi samping itu dia yang di register A tadi ditransfer ke register B karena terus ada yang satu ke sana, yang satu lagi masuk lagi ke sini gitu kan. Gitu. Nah supaya tahu berapa gitu ada namanya register pengatur. Ya ini ada clock, ini ada pengatur. Maksudnya apa? Jangan clock semua ini berubah terus, tapi dikasih pengatur, jadi ada button yang itu di-end-kan, sehingga yang keluar itu cuma begini saja. Kalau clocknya terus ada begini, tapi ada begini, maka yang masuk ke sini itu hanya 4 saja, 4 bit saja. Ya, ini teknik lah, tidak ada aturan. Tapi supaya kamu tahu kenapa kok tidak terus-terusan, karena memang dia ada pengatur ininya. Ya, tuh. Nah, kalau penambahan. Kalau di penambahan begini, ada register ini, ada begitu, jadi ada pengaturnya juga, ada kan ya pengaturnya. Ini full adder. Ini ditambah dengan ini, ada full adder, ada yang pakai yang seperti tadi gitu ya. Ini carry-nya dimasukkan situ dan next state, tapi dari situ nanti hasil yang ini nanti akan dimasukkan ke sini.
ya, ke register ini. Apa yang berada di register A ditambah apa yang berada di register ini, hasilnya nanti masuk ke register A. Ya, seperti itu. Penambahannya menggunakan full adder. Ini kalau kita lihat penambahan serial. Ya. Clocknya seperti tadi juga sama, ada pengaturnya berapa bitnya tadi gitu ya. Nah, mari kita lihat ini register universal. Punya inputnya kayak begini, outputnya gitu, ada input begini, ada input serial, ada input serial geser kiri, ada serial geser kanan. Multiplexernya ada begini, ya, seperti itu, ya. Dan ini adalah menggunakan D, biasanya memang transfer itu menggunakan D flip flop gitu ya. Ini clocknya di sini, clock gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini S1, S0. Jadi kalau 00 berarti yang dimasukkan, yang dilewatkan sini. Kalau 01 berarti di sini, kalau 10 berarti 2, kalau 11 yang 3 dimasukkan. Ya. Nah, sekarang kita set. Ini maksudnya S1 itu masuk ke sini semua ya. Ini S1 ini S1 semua clock ini sana semua ya. Nah, kalau S1-nya 0 dan S-nya 0 berarti yang dilewatkan sini kan ya. Ini nanti dilewatkan situ. Ya, di rumah saya rame-rame begini. Ya, jadi kalau 00 yang dilewatkan ini yang dilewatkan di situ, ini dilewatkan situ, ini yang dilewatkan situ. Nah, kenapa disebut tetap? Mari kita lihat. Karena yang dilewatkan situ, apa yang dilewatkan situ itu adalah dari A3, dilewatkan situ, nanti masuk ya tetap A3 lagi kan ya. Demikian juga untuk yang A2 di sini. A1, A0 juga gitu. A0, begitu ini lewatkan ya sudah kembalikan lagi. Itu kalau 00. Kalau 01 gimana? S-nya 01 berarti yang dilewatkan 1 kan ya? Ini dilewatkan 1. Yang ini dilewatkan 1. Semua lewat 1. Yang di sini, yang dilewatkan 1 itu apa? Input serial geser kanan. Jadi ini menjadi input dari sini. Yang di sini apa yang diambilkan? Dari sini kan ya? Yang ini dari yang di situ, yang ini dari situ. Sehingga kalau kita masukkan 01, maka ini tadi masuk ke sini, tapi yang ini tadi dari sini geser ke sini kan ya. Yang ini tadi masuk ke sini geser ke kanan, yang ini masuk dan seterusnya gitu. Sehingga dia betul-betul geser kanan ya. Geser kanan. Begitu ini 01 berarti ini digeser kanan. 4 bit lagi kita tadu yang tadi 4 bit. Ya. Nah, dengan yang sama kalau 10 apa betul geser kiri? 10 berarti 2 kan ya. Ini tadi dapat dari mana? Oh, dapat dari A2. Yang A3 dapat dari A2. Yang A2 dapat dari A1. Yang A1 dapat dari A0. Yang A0 dapat dari mana? Dari ini. Dari input serial geseran ini. Ya, gitu ya. Sehingga kalau ini begitu, maka dia akan geser ke kiri. Ya, kalau 1-1 gimana? 1-1 berarti yang ini kan 3 kan ya? Langsung load dari ini, semuanya dari luar, dari input serial ininya, inputnya. Ya, sehingga dari sini tadi kita bisa buat tetap bisa geser kanan, geser kiri, load semuanya ada. Ya, itu adalah namanya register geser universal. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pekerjaan rumah. Ini mestinya nomor 1, tidak bisa nomor 2. Maunya saya buat dua soal, tapi ya udahlah 1 aja. Diagram keadaan suatu sistem diferensial ditunjukkan pada gambar berikut. Implementasikan rangkaiannya dengan menggunakan flip-flop D. Kalau yang tadi itu urutannya kalau ini urutannya dari 0 menuju ke sini, dari sini menuju ke situ, dari sini menuju situ. Karena 3 berarti harusnya berapa? 7 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8. 3 kan 8 kan 2 banget ya. Nah, kalau kita lihat sini 000, tapi kalau kita lihat 000. Kenapa ada ini? Karena supaya ini 8 gitu. Kalau enggak kan enggak tahu nanti kita ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 ya kan? Baru 5 di sini. 6, 7. Jadi ada semua.
Ya seperti soal yang di sini, nanti penyelesaianmu nanti kayak soal yang di sini. Kayak ini. Cuman ini urutannya kan tetap gini. Lah punyamu nanti di sini urutannya sesuai dengan soalnya. Ya, urutannya begitu. Lalu buatlah dengan menggunakan flip copy. Sudah ada pertanyaan? Permisi izin bertanya. Silakan. Ya, silakan ya. Jika Apa? register selain 8 bit itu gimana ya Pak ya? Register ya tidak apa-apa, ya dianukan saja, dibesarkan, dianukan saja. Misalkan ini 8 bit, ya sudah 8 bit. 16 bit gimana gitu? Ya 16 bit, karena biasanya nanti kalau sudah jadi teknologinya sudah anukan, ini nanti nggak usah pakai begini langsung dari satu blok gitu, ya. Ini hanya contoh saja 4 bit, tapi 8 bit dan segalanya sama aja dijadikan 8 gitu ya. Ya, seperti itu. Itu yang kamu maksudkan kan ya? Sekarang iya, Pak. punyamu berapa? 64 bit ya komputermu? Berapa komputermu? Berapa bit? Komputermu pakai apa? Kurang tahu saya Pak berapa bit. Apa? Saya kurang tahu Pak berapa bit. Ya, komputermu apa? Mereknya atau apa ya Pak ya? i3, i4, i5? Oh, Ryzen Pak. Hah? AMD. Ya udah, nanti kalau nanti semester depan kalau nanti kamu ambil organisasi komputer akan saya sebutkan nanti. Karena supaya kamu tahu berapa bit komputer ya. Ini hanya pendahuluan untuk menuju ke organisasi komputer. Semester depan kalau kamu ke organisasi komputer nanti akan dijelaskan berapa bit dan sebagainya komputermu ya. Nomor berapa kamu? Pak, 036 Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita subshare komentar dan sebagainya. Ya, bentar.